kedua calon mempelai yang sangat-sangat berbahagia. Kini kita mendengarkan ada namanya gerakan membangun keluarga maslahah. Kalau kita pinjam dari bahasa Arab, maslahah itu artinya yang membawa manfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi orang lain. Itu maslahah. Tapi di sini maslahah ini merupakan singkatan sesungguhnya. Ma itu adalah MA. Ma itu adalah melahirkan. A itu anak, sod itu soleh, melahirkan anak soleh. Gerakan melahirkan keluarga yang melahirkan anak soleh. Kemudian L itu adalah lingkungan. A itu aman. H yang pertama hidup. A akan. Yang terakhir itu adalah harmonis. Jadi keluarga yang maslahah itu adalah keluarga yang melahirkan anak soleh, lalu mampu membangun lingkungan yang aman, kemudian dapat kita harapkan akan hidup harmonis, hidupnya akan harmonis. Untuk menciptakan keluarga maslahah ini ada memang upaya-upaya. Upaya yang paling utama adalah upaya yang sifatnya spiritual. Artinya kalian dengan melaksanakan nikah wajib semakin rajin beribadah, semakin rajin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kalian justru sebaliknya, sebelum nikah kalian rajin beribadah, setelah nikah kalian justru lalai beribadah. Karena sebutir beras yang kita dapatkan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti sampai di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Dari mana kita dapatkan sebutir beras? Lalu di mana kita manfaatkan? Apakah setelah dapat kita sia-siakan? Ini seringkali terjadi. Ketika orang lelah mencari sekilo beras, tapi setelah jadi nasi dibuang-buang. Itu namanya menyia-nyiakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka tidak akan pernah mungkin untuk tercipta yang namanya keluarga maslahah itu. Silan bainal halal wal haram. Salatan wa salaman ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Al-mukarramun al-muhtaramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatiz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh handai tulang, tamu undangan, para jamaah saksi nikah, serta keluarga besar dari kedua mempelai yang hadir pada siang hari ini, mengucapkan selamat datang. Dan kita akan sama-sama memulai prosesi acara yang kita tunggu-tunggu. Bapak Kepala Dusun juga yang kami hormati, Kebun Indah, Bapak Kepala Dusun Sisilia Desa yang kami hormati, dan mobil khusus Kepala Kantor atau Penghulu KUA Gunung Sari Lombok Barat yang juga kita sama hormati. Acara dan rangkaian prosesi ijab dan kabul saudara kerabat dan ustadz kami, yaitu Ustadz Muhammad Hidayat SPD dengan saudari Nurul Istiani. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mulai dengan kita bacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama, pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran Karim, nantinya akan dibacakan oleh yang terhormat Al-Ustadz Saudara Misbah SPD. Kemudian pembacaan khutbah, sekaligus nasihat pernikahan, nantinya akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Dr. Rambus Tuan Guru Haji Munadib Khalid. Selanjutnya prosesi ijab dan kabul dipandu oleh Bapak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari.
kemudian pembacaan doa ba'da ijab kabul. Nantinya keluarga mohon kesediaan Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhaili untuk berkenan memimpin doa. Dan rangkaian selanjutnya adalah penyerahan buku nikah atau akte pernikahan dari Bapak Kantor Urusan Agama Gunung Sari kepada kedua pengantin, sekaligus nantinya adalah penyerahan mahar dari pengantin laki ke pengantin wanita, dan sebagai acara terakhir nantinya adalah musafahah. Hadirin, dengan mengharap ridho berkah ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dengan mendengarkan senandung ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh saudara Ustaz Misbah SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Al-Mukarramun al-Muhtaramun, para jamaah saksi nikah, semoga cahaya Al-Quran menyinari kehidupan kita dan kehidupan keluarga kerabat kita sepanjang masa. Untuk selanjutnya kita ke acara berikut, yaitu pembacaan khutbah sekaligus nasihat pernikahan akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Mukarram Dr. Andus Tuan Guru Haji Munajid Khalid. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahkumu bil haqqi qat'a wa yajzi kullu nafsin bima tas'a wa ilayhi al-ma'ab war ruj'a wa qad sara thumul mar'ati tus'a. Inna Allah ta'ala ahalla an-nikah li'annahu yubihu al-wiqa'a wal-jima'a wa qad naha jami'a sifa wa zina li'annahu yufsidu al-buru'a wa
وقيل فروا من الزنا والسباع فراركم سباعا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari yang sangat hormati Bapak Kepala Sila, Bapak Kepala Dusun Rendang, Bapak Kepala Dusun Kebun Indah, para Ketua RT, Al-Mukarramun, para Tuan Guru, para Ustaz, Bapak-Bapak, Sidang Saksi Nikah terhormat, wabil khusus wali bersama rombongan dan kedua calon mempelai yang sangat-sangat berbahagia pada kesempatan ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan kewajiban mingguan kita berupa salat Jumat. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan hari ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca terus sebagai tanda kita cinta kepada beliau. Kita berharap dengan selawat salam itu semua hajat hidup kita bisa terpenuhi dan segala permasalahan bisa teratasi. Begitu juga kepada semua keluarga yang telah berpartisipasi membantu keluarga baik dengan material, pikiran, tenaga atau yang lainnya sehingga dapat terlaksana cara pernikahan pada siang sekali ini. Keluarga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat. Apabila keluarga kami menyaksikan ada keliruan dan kehilapan baik dalam penyambutan tamu, penyajian ala kadarnya yang mungkin kurang menu yang cocok dengan keluarga kami, itu semua adalah bukti daripada kita tidak pernah akan meraih kesempurnaan di dunia ini. Pasti ada kurangnya. Oleh sebab itu yang kekurangan-kekurangan itu akan menjadi sempurna bila diiringi dengan maaf daripada urusannya. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada perusahaan yang memaafkan. Kepada kedua calon mempelai yang sangat-sangat berbahagia, kini kita mendengarkan ada namanya gerakan membangun keluarga maslahah. Kalau kita tinjau dari bahasa Arab, maslahah itu artinya yang membawa manfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi orang lain. Seringkali kita mengukur segala hukum itu adalah dari segi maslahat dan madarat. Kalau dia punya maslahat berarti bermanfaat, punya faedah kepada setiap orang.
Kemudian kalau dia mudarat berarti mudaratkan diri kita sendiri dan orang lain. Itu maslahah. Tapi di sini masalah ini merupakan singkatan sesungguhnya. Ma itu adalah MA. Ma itu M itu adalah melahirkan. A itu anak, Sod itu soleh, melahirkan anak soleh. Gerakan melahirkan keluarga yang melahirkan anak soleh. Kemudian L itu adalah lingkungan. A itu aman. H yang pertama hidup. A akan. Yang terakhir itu adalah harmonis. Jadi keluarga yang maslahah itu adalah keluarga yang melahirkan anak soleh, lalu mampu membangun lingkungan yang aman, kemudian dapat kita harapkan akan hidup harmonis, hidupnya akan harmonis. Kenapa? Karena memang seringkali orang mengukur kehidupan harmonis itu dari gelimang harta, jabatan tinggi, partner banyak, relasi tidak bisa dihitung, tetapi itu tidak menjamin lahirnya yang namanya maslahah dalam keluarga. Tetapi sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang sederhana dari segi finansialnya. Dia tidak punya jabatan, tapi dia mampu melahirkan anak soleh, mampu membangun lingkungan yang aman. Pasti dia akan hidup harmonis. Itulah yang namanya gerakan keluarga maslahah. Jadi keluarga maslahah ini memang akan membawa maslahah juga dari dunia sampai akhirat. Kalian memang membutuhkan aspek-aspek yang sifatnya material untuk membangun rumah tangga ini, berupa harta, berupa kendaraan, berupa perumahan, kemudian pakaian. Itu semua adalah merupakan faktor penunjang, tetapi tidak akan pernah punya arti rumah yang luas, besar dan tangguh, kendaraan yang mewah, pakaian yang mewah, kemudian ada yang mewah-mewah lainnya. Tapi kalau kita punya lingkungan yang tidak bagus, anak tidak soleh, maka ini justru membuat kita sengsara. Nah, itulah perlunya yang namanya gerakan keluarga maslahah itu. Jadi keluarga maslahah ini adalah keluarga yang mampu melahirkan anak soleh, menciptakan lingkungan aman untuk apa? Hidup akan harmonis itu. Nah, untuk menciptakan keluarga maslahah ini ada memang upaya-upaya. Upaya yang paling utama adalah upaya yang sifatnya spiritual. Artinya kalian dengan melaksanakan nikah wajib semakin rajin beribadah, semakin rajin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kalian justru sebaliknya, sebelum nikah kalian rajin beribadah, setelah nikah kalian justru lalai beribadah. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan mungkin yang namanya tercipta keluarga maslahah itu. Kemudian yang kedua, yaitu kalian harus mempunyai bekal yang cukup, mempunyai samu yang cukup. Untuk mendapatkan ini perlu ikhtiar. Ikhtiar itu wajib yang betul-betul yang diridhoi oleh Allah, yang halal. Karena
sebutir beras yang kita dapatkan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti sampai di hadapan Qadirul Jalil. Dari mana kita dapatkan sebutir beras? Lalu di mana kita manfaatkan? Apakah setelah dapat kita sia-siakan? Jadi seringkali terjadi ketika orang lelah mencari sekilo beras, tapi setelah jadi nasi dibuang-buang. Itu namanya menyia-nyiakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka tidak akan pernah mungkin untuk tercipta yang namanya keluarga maslahah itu. Lalu yang ketiga adalah silaturahim semakin kuat antara kita dengan keluarga mertua, antara keluarga kita dan keluarga mertua, itu silaturahim. Karena dengan silaturahim ini banyak hal bisa teratasi, akan bisa teratasi. Oleh sebab itu, setelah kalian menikah berarti semakin besar keluarga kita. Pada dasarnya kita semua berkeluarga, tapi karena kita menganggap dia orang adalah karena kita jarang berjumpa. Kita jarang berjumpa. Nah, oleh sebab itu, ini salah satu dari hikmah nikah adalah untuk menyambung silaturahim. Nah, yang ketiga adalah yang keempat, memang mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan membuat rumah tangga kita menjadi berantakan. Banyak hal yang bisa membuat rumah tangga berantakan. Informasi-informasi yang tidak jelas dari mana dia datang, yang mengadu antara kita dengan istri kita, mengadu keluarga kita bersama keluarga kita. Maka oleh sebab itu, antisipasi semua itu agar kalian bisa mempertahankan yang namanya keluarga maslahah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah kita antisipasi semua permasalahan-permasalahan itu, maka jangan pernah tidak mengakhiri segala sesuatu dengan doa. Awali dengan doa, akhiri pula dengan doa. Karena kita ini kan berasal dari Allah. Kembalilah kepada Allah. Jadi pada sebagian ulama mengatakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mengandung arti kita awali aktivitas kita di dunia ini dengan doa, kita akhiri pula dengan doa. Berarti di situ kita sudah membuktikan etikat kita dan pengakuan kita yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dalam bentuk suatu praktik kehidupan yang diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Nah, ini insya Allah, dan demikian keluarga maslahah yang kita inginkan itu akan menjadi suatu kenyataan dalam waktu tidak terlalu lama. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, segenap saksi nikah yang terhormat, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas segala perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih. Atas segala kurang dan khilafan mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Uzawwijuka ala ma'arah bi isakin ma'rufin wa tasril ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah jamaah saksi nikah, kita akan saksikan bersama ijab dan qabul yang akan dipandu oleh Bapak Pengulu dan disaksikan dari pihak laki oleh Tuan Haji Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para guru-guru kami yang kami muliakan seluruhnya,
alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepada desa Seseda, kepada desa Kebon Indah, kepada dusun Kebon Indah, kepada dusun Landang yang saya hormati, segenap keluarga besar Bapak Ramudin SPDI, Bapak Muzni Haji Maskur yang saya hormati, Bapak penghulu desa Seseda dalam ini sebagai saksi untuk ijab kabul kita, ijab kabul anak-anak kita Muhammad Hidayat bin Bapak Ramudin SPDI dengan calon istrinya Nurul Istiadi binti Muzni Haji Maskur akan segera kita mulai. Jadi kedua calon mempelai sudah bersedia siap untuk dinikahkan. Sudah menandatangani berita acara kesiapan untuk dinikahkan dengan walinya itu bapak kandungnya yaitu Bapak Muzni Haji Maskur, serta mahar yang disepakati berupa emas 3 gram serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi tercatat mewakili keluarga besar laki-laki yaitu Al Mukarram Bapak Tungguru Haji Muhajirin HS sebagai penghulu desa Seseda yang kedua Bapak Syahrul Mayati. Demikian untuk dimaklumi kita semua. Mari sebelum ijab kabul ini kita baca surat Fatihah dengan niat doa. Semoga kedua calon mempelai dalam bina rumah tangganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dapatkan keturunan yang soleh dan solehah, keluarga maslahat seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak dan Guru. Al-Fatihah. Kita bersama-sama secara berjamaah mengawali ijab kabul ini dengan membaca syahadatain, selawat dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Hidayat, aku nikah hantar barang anakku Nurul Istiani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 3 gram emas dibayar tunai. Keterima nikahnya Nurul Istiani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
الصابرين كما صبرت دينا دائمة إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لهذين الأمرين لهما الفاتحة.